Baik, ini sebenarnya pertanyaan bagus ya, dan supaya Bapak Ibu paham ya. Begini ya, satu satu sendok makan katakanlah gula pasir dengan satu sendok makan air tebu, ya. Menurut Bapak Ibu kira-kira beda nggak kandungannya? Beda kan? Beda. Nah, kenapa bisa beda kandungan antara satu sendok makan air tebu sama satu sendok makan gula pasir? Karena kalau kita bicara tentang gula air tebu tadi, ya di situ ada gula, tapi bukan hanya gula di situ Bapak sekalian. Di situ ada vitaminnya, ada mineralnya, ada enzimnya, ada berbagai macam nutrisi kompleks yang ada pada pada air tebu tadi. Tapi ketika dia sudah dilakukan pengolahan, maka gula pasir itu, apalagi yang sudah diputihkan, yang tersisa kan cuman gula atau karbohidrat simpleks saja. Ya, maka apa namanya, semakin ya, kalau tadi mungkin pertanyaannya bagaimana dengan gula aren, gula kelapa atau gula singkong ya, atau gula Jawa itu ya jelas akan beda banget sama gula pasir tadi. Tapi ada tapinya, kalori is kalori ya. Jadi kalau misalkan, berarti saya nggak apa-apa dong tiap hari katakanlah minum air tebu segelas atau 2 gelas, nggak boleh juga, karena kan gulanya tinggi banget. Meskipun dia gulanya kompleks. Sekali-sekali silakan. Batasin gula yang masuk ya, batasin karbohidrat yang masuk apapun bentuknya. Supaya apa? Supaya tubuh kita nggak terbiasa dengan itu. Ya, nggak terbiasa dengan itu. Berarti kami dapat karbohidrat dari mana? Waduh, banyak sekali sumber-sumber karbohidrat. Anda makan buah-buahan ada karbohidrat. Kita makan nasi pun sebenarnya ada karbohidratnya di situ kan. Seperti itu. Jadi berarti kalau gula pasir tadi kami ganti atau Anda ganti sama madu, sama gula singkong, ada gula singkong namanya itu, kemudian diganti sama gula aren, gula kelapa, boleh nggak? Boleh. Ya, tidak masalah, silakan. Jauh lebih baik daripada menggunakan gula pasir. Tapi akan jauh lebih baik kalau seandainya apa? Anda tidak pakai pemanis. Misalkan Anda minum teh tawar aja lah. Anda minum kopi, kopinya pahit aja. Terus minum kopi supaya nggak pahit, gimana kopinya? Makan kurma, kan jadi manis. Ini makan kopi, minum kopi sama kurma kan sama-sama ini kan karbohidrat nih. Kurma ini kan isinya karbohidrat, gula. 75% kandungan pada kurma ini kan adalah gula. Tapi subhanallah Bapak sekalian, jenis gulanya jelas sangat tidak sama dengan gula pasir tadi gitu loh. Jadi ya makan kurma boleh, tapi kalau sehari makan kurma 1 kilo ya bahaya juga. Gitu loh. Jadi makanya ada aturannya dalam Islam kan, jangan berlebihan, wala tusrifu kata Allah kan gitu kan. Jangan berlebihan. Jadi kurma boleh dimakan, boleh, tapi jangan berlebihan. Nah, pertanyaan berlebihan itu berapa banyak? Ini yang kadang-kadang kita apa ya? Kita tuh terlalu spesifik gitu kan kadang-kadang. Ya, dokter berapa dosis minum madu setiap hari gitu kan? Tanya kan gitu kan? Saya tanya gitu orang-orang kan. Saya tanya, Anda pernah nggak ngukur berapa banyak gula pasir yang masuk ke badan Anda tiap hari? Itu nggak ditanya berapa dosisnya. Padahal gula pasir itu, Bapak sekalian, kalau kita bicara dosisnya, ada seorang dokter di Amerika itu sehari itu cuman boleh dikatakan kalau mau aman 1 sendok teh loh. Sehari. Ya, maka tadi saya katakan konsep keimanan ini dipakai. Madu berapa dosisnya? Ada takaran madu dosisnya Bapak Ibu, kalau browsing di internet ada tuh keterangannya. Ya, tapi kan kita biasanya ya sewajarnya aja lah pakai hukum-hukum dasar atau hukum-hukum keawaman kita. Misalkan minum madu sehari ya 3 sendok makan, 5 sendok makan, ya cukup, gitu kan? Seperti itu. Kurma misalkan, apakah ada keterangan Nabi tentang kurma? Ada. Misalkan Nabi menganjurkan makan kurma ajwa 7 butir 1 hari. Apakah ada dosis kurma tiap hari? Ada. Tapi kenapa mempersulit? Gitu. Makan sewajarnya aja lah. Gitu loh. Kalau Anda tanya sama saya kunyit, dokter berapa dosis kunyit gitu kan? Kita nggak ngukur loh. Ibu-ibu pernah ngukur nggak, pernah nimbang nggak waktu Anda bikin gulai, bikin apa, makanan lauk-lauk itu, berapa kunyit yang Anda pakai? Pakainya kan feeling. Gitu loh. Jadi itu yang saya sampaikan tadi ya. Boleh kalau mau detail-detailan, tapi ya kalau saya sih nggak mau repot sih ya. Pakai itu aja, azas kelaziman sajalah. Ya. Kalau kita bicara madu rata-rata kayak saya minum madu misalkan, ya bisa sampai 5 sendok makan sehari misalkan, atau 3 sendok makan. Gula aren misalkan tadi Anda tanya berapa dosisnya segala macam, ya sewajarnya aja lah. Nggak usah berlebihan. Maka dalam Islam konsep makanan itu kan sebenarnya bukan makan untuk kenyang. Makan itu dalam rangka memberikan hak tubuh kita untuk bisa beribadah. Maka kan dibagi sama Nabi kan.
Perut, kata Nabi dalam sebuah hadis kan, tidak ada wadah yang lebih baik, lebih buruk dari perutnya manusia. Kata Nabi gitu kan. Kalaulah mau makan, ya bagi, kata Nabi. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Jadi nggak ada ceritanya orang Islam tuh makan untuk kenyang. Nggak ada. Ya seperti itu. Gitu.